Baiklah, ini merupakan video part 3 dari chapter 15 ya, terkait dengan ekuitas, dan terakhir kita membahas tentang bagaimana perusahaan ketika menerbitkan saham menerbitkan saham itu secara bundling gitu ya, secara bundling, secara gabungan gitu, ada beberapa sekuritas kemudian diterbitkan bareng gitu ya. Nah, itu sebenarnya di sini ada 2 metode sih. Kalau misalnya kita mau menghitung berapa alokasi untuk saham, misalnya saham preference sama ordinary share, berapa alokasi untuk saham preference, berapa alokasi untuk saham ordinary share. Nah, untuk proportional method kita sudah pelajari atau kita sudah bahas di part 2 bagian akhir ya. Di part 2 bagian akhir itu lebih mempelajari proportional method, di mana ada persentase-persentase itu yang harus kita cari dulu. Dari persentase itulah nanti, proporsi itulah nanti akan kita cari tahu berapa bagian dari ordinary share dan berapa bagian dari preference share ya. Jadi bundling berarti menerbitkan saham, tetapi di situ sudah ada 2, harganya biasanya lebih murah gitu ya. Nah, di video ini awal kita akan membahas tentang yang incremental method ya, tentang incremental method. Yang ini kita mulai dulu dari yang sini. Oke. Ada ini perusahaan Refonit Corporation, dia menerbitkan ada sebesar, sebentar saya pakai pen dulu, 300 lembar saham ordinary share, di mana harga par value-nya adalah $10, dan dia menerbitkan juga 100 lembar preference share, di mana harganya adalah $50 per lembar. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, contohnya sama seperti yang sebelumnya. Harganya juga sama, yang sebelumnya itu juga 13.500. Nah, tapi di sini kondisinya adalah the ordinary share have market value sebesar $20 per lembar, sedangkan untuk preference share itu nggak diketahui gitu. Jadi kalau misalnya kondisi seperti ini, kita bisa menggunakan metodenya adalah incremental method. Nanti sisanya incrementnya baru untuk yang saham preference. Ordinary share kita hitung dulu tuh. Hitung dulu apanya? Hitung dulu nilai pasarnya. Tadi ada diterbitkan 300 lembar, kemudian dikalikan harga pasarnya atau harga market value $20, maka sama dengan 6.000. Ini yang ini. Kemudian itu adalah harga fair market value. Ini kita kosongin dulu ya, ini kosongin dulu. Harga fair market value untuk langsung ini digunakan untuk menentukan punyanya atau harganya si ordinary share. Nah, adapun preference share itu merupakan selisih dari total harga lamsam ya, harga total ini dengan proporsi atau dengan yang harga pasarnya atau fair value-nya ordinary share. Kalau tadi 13.000, maka dikurangi 6.000. Nah, ada sebesar 7.500 itu porsinya preference share. Itu kalau kita menggunakan metode incremental method. Jurnalnya gimana? Jurnalnya sama, seperti halnya ketika kita menggunakan proportional, yaitu cash-nya 13.500, ini kita akui di debit ya, cash-nya di debit, nanti kreditnya adalah ordinary share, share capital ordinary, share capital preference, selebihnya nanti masuk ke premium masing-masing. Ini ya, cash-nya di debit sebesar 13.500. Share capital preference kita kalikan jumlah lembar saham yang diterbitkan, kalikan dengan nilai par-nya 5.000. Nah, tadi di slide sebelumnya itu preference kan dia proporsinya itu bukan proporsi ya, dia bagiannya itu 7.500. Maka kalau nilai par-nya 5.000, share premium preference-nya adalah 2.500. Demikian juga untuk yang ordinary. Nah, share capital ordinary ini adalah harga parinya kita kalikan dengan jumlah lembar sahamnya 3.000. Tadi di perhitungan bagian dari ordinary itu kan 6.000 ya. Jadi 6.000 dikurangi 3.000, maka ada share premium untuk ordinary 3.000. Gampang ya, bisa dipahami ya dengan mudah. Insya Allah ini sebenarnya gampang, cuman harus teliti aja sih sebetulnya, harus lebih teliti gitu ya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan penerbitan saham tapi yang untuk non tunai.
Kita misalnya membeli tanah dengan memberikan saham, membeli gedung dengan memberikan saham dan sebagainya. Di sini terdapat general rules, terdapat aturan umum. Di sini aturan umum itu begini. Kalau misalnya harga barang atau jasa, bisa jadi jasa ya, misalnya ada jasa hukum misalnya dibayar menggunakan saham kan bisa saja. Kalau misalnya harga barang atau jasa tersebut diketahui, maka kita akan menggunakan harga fair value dari barang atau jasa tersebut. Tapi memang kalau tidak bisa diukur dengan reliable, misalnya katakanlah harga litigasi nggak bisa diukur dengan andal nih gitu ya, atau harga barang second mesin, misalnya mesin itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan, tapi mesin itu second kan. Nah, harga di pasaran mesin itu nggak tersedia dengan mudah gitu. Reliability-nya itu masih dipertanyakan. Kalau misalnya mau pakai aktuaris kan mahal juga kan. Nah, maka kita gunakan aja fair value-nya dari harga saham yang diterbitkan. Jadi itu general rules-nya kalau misalnya menerbitkan saham dengan non tunai. Langsung lanjut contoh soal aja ya. Di bawah ini merupakan transaksi, jadi ini ada transaksi penerbitan saham ya, ada 10.000 betul ya, 10.000 lembar diterbitkan dengan harga 10. Ini apa euro ya atau pound? Oke lah ya, 10 pokoknya 10 dolar atau 10 euro nih. Ordinary share. Nah, dia terbitkan untuk mendapatkan paten gitu. Jadi bukan tunai, bukan kas gitu ya. Dia bilang kondisi pertama, Merlo itu tidak bisa menentukan fair value dari paten, tapi dia tahu tuh fair value dari share itu berapa. Nah, fair value dari share ternyata ada 140. Maka 140 inilah yang dianggap sebagai harga paten tersebut. Sehingga jurnalnya yang didebit paten itu sebesar 140 harga dari harga pasarnya atau harga wajarnya dari saham. Nah, untuk share capital ordinary ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu 100.000 dapat dari mana ya? 100.000 merupakan perkalian antara jumlah lembar saham dengan harga parnya. Nah, dengan demikian ada selisih nih. Ya, ada selisih, maka selisihnya itu masuk ke dalam share premium ordinary. Seperti itu. Gampang kan ya? Ini juga dulu pernah dibahas di pengantar atau di dasar, insya Allah bisa lah kalian. Kemudian yang kedua, misalnya kondisi kedua itu Merlo cannot determine fair value dari saham. Harga sahamnya itu nggak bisa diketahui harga pasar. Misalnya katakanlah ini adalah perusahaan yang misalnya sahamnya dimiliki secara terbatas yang tidak go public seperti di bursa gitu ya, tetap kan bisa tuh. Nah, misalnya seperti itu, jika ada seperti itu, contohnya kita nggak tahu harga saham dia berapa, tapi harga paten ini diketahui 150 ya, kita menggunakan harga ini 150 untuk mengakui nilai dari paten. Maka jurnalnya patennya di debit 150 dan yang dikredit adalah share capital ordinary 100.000, sisanya atau selisih antara paten dan share capital ordinary masuk ke share premium ordinary 50.000. Ada berikutnya situasi ketiga. Oke, situasi ketiga, Merlo itu tidak bisa menentukan fair value dari baik itu dari saham maupun fair value paten. Tapi ternyata di sini itu kita perlu konsultan, kita ada konsultan atau aktuaris itu bilang bahwa patennya itu nilainya 125 sekarang gitu ya. Berdasarkan dihitung-hitung lah, misalnya berdasarkan discounted expected cash flow-nya yang dihasilkan dari paten itu kira-kira segitu. Ya, berarti yang digunakan 125 untuk menentukan paten. Maka jurnalnya seperti ini, ya. Share premium ordinary-nya jadi 25 karena patennya sebesar 125. Oke, itu ya. Nah, kemudian untuk yang isu yang terakhir dari penerbitan saham itu adalah biaya. Karena ketika menerbitkan saham itu biayanya juga lumayan ya, gitu kan. Apalagi kalau yang IPO itu wah lumayan banget tuh sebenarnya, perlu sumber daya gitu.
apa saja dia itu ada direct cost ya. Direct cost itu yang terkait langsung ketika menjual saham. Misalnya underwriting cost. Underwriting ini kayak penjamin emisi gitu. Ya, dia penjamin emisi yang mengatur gitu ya, kita harus bayar. Kemudian ada biaya legal, ada biaya akuntansi biasanya, karena harus memenuhi ada prospektus ya, sorry. Kemudian ada printing cost ya, mungkin kalau misalnya zaman dulu itu ada lembar-lembaran saham, ada printing cost ya, ada pajak tuh biasanya kalau kita nerbitin. Nah, semua biaya-biaya tersebut ketika kita menerbitkan saham dan dikenakan biaya, maka biaya itu akan mengurangi, jadi akan mengurangi nilai yang kita terima. Kalau misalnya dulu itu kita coba lihat di contoh-contoh sebelumnya, kalau misalnya ada nggak ya di sebentar. Yang ini aja nih. Nah, kalau misalnya di sini itu ada biaya sebesar 2.000 gitu ya. Biaya cost atau issuing cost-nya itu misalnya 2.000. Bagaimana? Maka di sini bukan 15.000 yang di jurnal, tapi 13.000 gitu. Kalau biayanya itu 2.000 gitu ya. Gitu. Nah, ini berarti 13.000. Kemudian berarti untuk share premium ordinary-nya berarti bukan 10.000, tapi berapa? 13.000 dikurangi 5 sama dengan 8.000. Kalau misalnya ada biaya penerbitan, seperti itu. Kita lanjut, itu kalau untuk biaya penerbitan ya. Biaya penerbitan yang terkait langsung itu berarti mengurangi cash yang kita terima, dan tentu saja share premiumnya juga berkurang. Selanjutnya, terakhir dari learning objective 1 adalah preference share. Preference share adalah saham yang punya keistimewaan yang di awal kita juga sudah bahas ya. Dia itu mempunyai keunggulan-keunggulan, misalnya dia dapat dividen pertama kali, dia dapat aset ketika likuidasi pertama kali, bisa di-convert atau diganti ke ordinary share, bisa callable, tapi dia itu non-voting, nggak bisa tuh misalnya ikut mengambil suara ketika ada pemilihan direksi. Nah, bagaimana nanti akuntansinya sama sih seperti ordinary share, persis sama lah gitu, tinggal diganti nama aja. Nah, ini bedanya preference share, ini macam-macamnya preference share. Ada yang bersifat kumulatif. Kalau bersifat kumulatif itu biasanya kalau mendapatkan dividen ya, dia kan harus dapat dividen tuh kumulatif. Kalau misalnya tahun ini dia nggak dapat, tahun depan saya perusahaan itu misalnya menerbitkan dividen, maka harus diakumulasikan tuh haknya dia tahun ini dan tahun depan, kayak gitu. Participating, ada convertible, bisa di-convert ya, bisa callable, bisa di-redeem lagi, dan sebagainya. Ini kalau untuk yang preference share. Dia akuntansinya nih ya, akuntansinya sama seperti ordinary share, tinggal ganti ini aja sih, ganti nama gitu ya, tapi akuntansinya sama. Misalnya kayak gini, nerbitin, Shop itu menerbitkan 10.000 lembar saham preference, harganya par value-nya adalah 10 ya, kemudian harga pasarnya ada 12. Maka cash yang diterima itu adalah 10 dikalikan 12 cashnya. Ya, cashnya yaitu 120. Nah, share capital preference-nya sesuai dengan nilai par. Nilai parnya 10, maka 10 dikalikan nilai parnya 10, maka 10 dikalikan dengan jumlah lembar saham yaitu 10 ini, yaitu 100. Sisanya atau selisihnya masuk ke share premium preference. Itu kalau misalnya untuk saham preference, sama lah sebetulnya saham preference itu. Cuman ya tadi itu ya, dia ada karakteristiknya, dia punya preference, punya keunggulan gitu ya, punya diutamakan lah ketika misalnya dividen, ketika misalnya dapat aset gitu ya, kalau dilikuidasi. Kalau earning objective kedua ini juga nanti kita bahas di part keempat ya. Di part keempat, learning objective kedua ini terkait dengan accounting and reporting untuk treasury share. Ya, untuk treasury share kita lihat, coba kulik-kulik sedikit. Nah, ini kenapa perusahaan itu melakukan akuisisi saham, buyback ya, buyback atau nanti treasury share. Oke, ini nanti kita bahas di part keempat.